Massive test. This is where they can take that next step in terms of the development. Laga melawan Malaysia tentu aja gak akan pernah mudah, dan Shin Tae-yong paham benar dengan hal ini. Oleh karena itu, di laga ini dia meminta timnas Indonesia kembali belajar jadi gila, dengan cara saat menyerang terus bertukar posisi dan melakukan rotasi. Dan hasilnya pun ternyata sangatlah luar biasa. Dalam sejarahnya, terakhir Indonesia bisa mengalahkan Malaysia di laga resmi, yaitu dulu sekali di AFF edisi 2010. Jadi Garuda Muda memang butuh ide-ide gila, untuk bisa mematahkan catatan buruk 11 tahun ini. Pelatih Shin Tae-yong kali ini memakai trio Ramai Rumakik, Ezra Walian dan Irfan Jaya di lini depan. Sedangkan Witan Sulaiman sementara dipindah bermain sebagai pemain tengah. Kemudian di belakang ada duet Fahrudin dan Alveandra Dewangga sebagai bek tengah. Yeah, he's just back in the lineup. Remember, he started the very first game against Cambodia, hobbled off, and has been restored to the starting lineup today. That comes flashing across the goal. And this man Pratama. Laga ini merupakan laga hidup mati, karena memang menjadi pertandingan penentuan, siapakah yang akan lolos untuk bisa menemani Vietnam ke babak semifinal. Karena memang menjadi laga krusial, pertandingan pun menjadi cukup emosional. Was there a foul? No one's really asking for it on Ramai. Two men down, by the way. Malaysia are continuing. Shin Tae-yong is going right up to the fourth official. Wow, I think he's got a case here. I think I can completely... Malaysia sedari awal terus berusaha lebih berinisiatif, untuk agresif menusuk lewat samping. Mereka menempatkan sampai 3 pemain di area sayap. Out wide to Arif. Arif's done well here. Twisting in and out, Asnawi. Yeah, he's the next big star of Malaysian football, isn't he? Tekanan bertubi-tubi dari samping ini, sayangnya menjadi malapetaka buat timnas Indonesia. Irfan Jaya tiba-tiba melakukan kesalahan ketika menyapu bola, yang celakanya langsung disambar pemain Malaysia untuk membuka keunggulan. Timnas Indonesia langsung tersentak dengan gol cepat Malaysia ini, dan mereka berusaha bangkit. Namun sayangnya peluang-peluang yang didapat hanya masih bisa dengan shooting dari jauh. Witan Sulaiman, Sting taken out of that shot. Selain itu, Malaysia ternyata juga punya rencana serangan balik yang sangat berbahaya. Mereka memanfaatkan semakin banyaknya pemain Garuda Muda yang naik ke depan. That's given away by Rahmat Irianto. He looks tiny as well. Oh, what a ball that is! The keeper is caught out there! Oh, that's just wide! Shin Tae-yong lantas meminta para pemainnya untuk lebih banyak melakukan pergerakan, untuk bisa membuka celah di pertahanan Malaysia. Witan pun sekarang bergerak melebar, sedangkan Irfan Jaya sering akhirnya bergerak ke tengah. Gak lama berselang, perubahan ini langsung membuka harapan buat timnas Indonesia, dengan gol yang dibuat oleh Irfan Jaya. Here come Indonesia again, Irfan. Ball by Faisal Halim. Is he through here? Witan Sulaiman. Squared it. Brilliant. Indonesia right back in there. Through Irfan. Momentum bagus ini tentu aja gak disia-siakan Garuda Muda untuk mencari gol selanjutnya. Gak hanya di kanan, dari sisi kiri pun Pratama Arhan juga diminta untuk aktif melakukan pergerakan. Sebuah tusukan Arhan langsung ke tengah, sontak membuat pertahanan Malaysia kacau balau. Still Pratama. He's ridden the challenge, Pratama. He's still going, Pratama. Can they finish this? Yes, they can! It's number 2 for Irfan and Indonesia. Di babak kedua, Malaysia pun langsung tancap gas untuk mengejar ketinggalan.
Tiga pemain Malaysia masih akan terus menusuk dari sayap. Tapi di area lain semakin banyak pemain Malaysia yang ikut naik. 6. Low grass cutter that one from Badrul Bakhtiar. Pelatih Shin Tae-yong tahu ini, sehingga dia sekarang memperkuat barisan pertahanan Garuda Muda. Sekarang lini belakang timnas Indonesia bermain 5 back, dengan dimasukkannya Elkan Bagot. Let's see. Oh, it's an open goal! But the whistle went! The whistle went just before the shot was taken by Shafiq. Seems to be a foul on Nadio. Situasi ini memang membuat timnas Indonesia harus lebih banyak bertahan, dan hanya mengandalkan serangan balik. Namun sebuah serangan balik berujung kesempatan tendangan sudut, yang ternyata berakhir dengan sebuah gol spektakuler oleh Pratama Arhan. Had an issue with COVID, but all good now. Oh, what a shot that is! From distance! It dipped! Kenyataan pahit dengan tambah kebobolan lagi, rupanya membuat Malaysia semakin putus asa. Bek naturalisasinya yang bermain di klub Eropa, Dion Scholes, sekarang diminta untuk maju membantu untuk menjadi pemain depan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, lini belakang Malaysia yang sekarang justru tambah berantakan. Dengan mudahnya Irfan Jaya bisa dengan bebas menari-nari di dalam kotak penalti tim negeri jiran itu. Boys hat-trick, Irfan. Comes off Junior Elstar, who's taking a bit of a knock. Pelatih Shin Tae-yong lantas memasukkan senjata terakhirnya, yaitu Evan Dimas. Evan langsung menerima umpan matang dari Witan, yang kemudian tendangannya hampir menambah keunggulan timnas Indonesia. Now the new man, Hannes. Oh, that's a delightful ball by Witan. And it's over, hits the crossbar from him. Sebuah prosesi tendangan sudut dari Evan, berhasil ditanduk dengan tanpa celah oleh Elkan Bagot, untuk semakin menenggelamkan timnas Malaysia, bersama mimpi-mimpinya. Dimas, oh, they've got the fourth goal! And it's the big man, Elkan Bagot. Well now, surely, the 3 points will go to Indonesia. Gol ini pun mengakhiri perlawanan Malaysia, dan akhirnya dengan ide gilanya, Shin Tae-yong berhasil memastikan timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal, sebagai juara grup. Saksikan juga video part 1 yang gak kalah seru, momen Shin Tae-yong ajak timnas belajar jadi gila saat laga sebelumnya, di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble 9 ini.